Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian denaturasi. Denaturasi merupakan sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal maupun senyawa seperti asam kuat atau asam basa dan garam organik terkonsentrasi serta sebuah minyak pelarut organik atau panas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab denaturasi. Faktor penyebab denaturasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan fisika dan kimia. Pertama, berdasarkan fisika. Panas menjadi salah satu penyebab denaturasi. Pada saat larutan protein dipanaskan secara bertahap di atas suhu kritis, maka protein akan menjalin transisi dari kondisi asli ke denaturasi. Yang kedua, itu ada tekanan. Tekanan dapat menjadi penyebab denaturasi apabila suhu berlangsung 25 derajat Celcius dan mendapatkan tekanan yang cukup tinggi. Yang ketiga ada pengadukan. Faktor penyebab berikutnya dari denaturasi yaitu pengadukan, di mana pengadukan dengan menggunakan kecepatan tinggi seperti pengocokan, pengulenan, serta pembuihan akan menyebabkan protein denaturasi. Selanjutnya, berdasarkan kimiawi. Berdasarkan kimiawinya, penyebab denaturasi terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu pH atau tingkat keasaman. pH dapat menjadi faktor penyebab denaturasi ketika nilai pH sangat ekstrim, baik asam maupun basa, dan protein dapat kehilangan konfigurasinya 3 dimensinya. 2. Pelarut organik. Pelarut organik dapat menjadi faktor penyebab denaturasi pada saat konsentrasi rendah bisa menstabilkan beberapa enzim terhadap denaturasi. 3. Detergen. Detergen seperti sodium dodesil sulfat atau SDS merupakan pendenaturasi protein yang kuat. Di mana detergen terikat kuat pada protein yang terdenaturasi, maka denaturasi menjadi sempurna karena bersifat irreversibel. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasana dari 2B TLM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan denaturasi. Mekanisme denaturasi disebabkan karena panas sehingga molekul-molekul yang menyusun protein dapat bergerak dengan sangat cepat, sehingga sifat protein menjadi terbuka. Semakin panas, maka molekul akan bergerak semakin cepat dan memutuskan ikatan hidrogen di dalamnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang denaturasi akibat asam atau basa dapat terjadi ketika adanya penambahan kadar asam atau basa pada garam protein karena terjadinya substitusi ion negatif dan positif. Sedangkan denaturasi akibat campuran logam berat pada protein dapat terjadi karena ikatan sulfur pada protein tertarik oleh ikatan logam berat. Hal tersebut menyebabkan proses denaturasi terjadi dengan adanya perubahan struktur kandungan senyawa pada protein pada saat ion pada protein bereaksi dengan ion logam berat tercampur di dalamnya. Contoh dari denaturasi yang paling umum yaitu ketika memasak putih telur, di mana putih telur sebagian besar terdiri dari sejenis protein yaitu air dan albumin. Selanjutnya, ketika suhu naik, maka protein yang ada di dalam putih telur akan mengalami perubahan sifat dan kehilangan kelarutannya. Hal ini juga menyebabkan putih telur menjadi buram dan transparan, serta menjadi cair, putih, dan padat. Baiklah, contoh lain dari denaturasi yaitu membuat yogurt. Denaturasi kasein dalam susu menjadi asam yang terjadi secara alami melalui fermentasi bakteri dan jamur. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah kompor, kemudian panci kecil, ada saringan, ada sudip, piring, kemudian bahannya ada telur, dan air secukupnya. Untuk prosedur kerja, yang pertama kita tuangkan air ke dalam panci kecil secukupnya. Kita hidupkan kompor. Kemudian kita pecahkan telur. Kita masukkan telur ke dalam panci yang sudah berisi air tadi.
Kita tunggu sampai telur tersebut matang. Langkah selanjutnya, kita pecahkan telur yang satu lagi ke dalam piring. Nah, untuk telur ini tidak kita lakukan pemanasan. Kemudian, setelah telur yang kita rebus tadi matang, kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita letakkan ke dalam mangkok. Atau kalau tidak ada mangkok, boleh kita letakkan ke dalam piring. Jadi di sini saya menggunakan mangkok. Nah, kita letakkan. Setelah selesai, mari kita bandingkan bagaimana wujud dari telur yang sebelum kita lakukan pemanasan dan telur yang sudah kita lakukan pemanasan. Baik, sekian langkah kerja kita pada praktikum kali ini. Terima kasih. Nah, untuk hasil pengamatan, ini adalah gambar 1, di mana gambar 1 ini merupakan gambar sebelum terjadinya pemanasan atau direbus. Nah, dia juga berwujud cair. Kemudian, gambar yang kedua yaitu gambar setelah pemanasan atau direbus. Terjadi penggumpalan atau terkoagulasi dan berwujud padat. Nah, sehingga dapat kita lihat perbedaannya kalau sebelum terjadinya pemanasan yaitu berwujud cair, sedangkan setelah dia dipanaskan atau direbus terjadi penggumpalan dan berwujud padat.